Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan konseling kelompok ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya siapa yang mau memimpin doanya? Ya, saya saja yang memimpin. Ya, silakan. Ya, sebelum kita mulai agenda konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa memohon kelancaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akan menjelaskan konseling kelompok itu apa. Di sini udah ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Bu. Ya, jadi konseling kelompok ini adalah layanan bimbingan konseling untuk sekelompok orang atau klien yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dari masing-masing kelompok dengan dinamika kelompok seperti itu. Dengan tujuan kita bisa melatih diri kita untuk mengungkapkan pendapat, unek-unek serta memberi solusi kepada teman-temannya seperti itu. Caranya dengan kita mengungkapkan atau pendapat kita itu diutarakan. Di sini kita tidak boleh mengejek apapun teman-teman yang mereka utarakan seperti itu. Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Miftah Mardiana, bisa dipanggil Miftah. Kalau itu gimana, Bu? Iya, nggak apa-apa. Terserah kalian aja enaknya gimana manggilnya saya seperti itu. Silakan sekarang gantian kalian ya yang perkenalan. Siapa dulu nih yang mau perkenalan? Saya Ucil. Iya, Nama silakan. saya Rafina Trias Martasari. Alamatnya? Ketumuni. Iya, terima kasih. Selanjutnya siapa? Saya, Bu. Iya, Saya silakan. Mati Isam dari Monopringgo, Bu. Dari Wonopringgo. Ya, terima kasih. Selanjutnya? Selanjutnya saya Yunus dari. Ya, terima kasih ya. Berarti kita udah perkenalan nih ya. Semoga kita bisa saling akrab satu sama lain seperti itu. Sebelum kita melakukan sesi konseling kelompok, enaknya kita ngadain permainan gimana nih? Apa ada yang setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ada yang mau usul nggak nih permainannya apa? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oh Iya. ya. Jadi dari saya aja ya. Iya doang. Di sini namanya rangkaian makanan favorit. Jadi kalian yang saya tunjuk itu langsung dengan spontan mengucapkan atau menyebutkan nama makanan yang kalian suka seperti itu. Kongrek, Sarimi, Cukup bilumel. buret, nasi goreng. Kejadian. nasi goreng. Oke, saya akan memberi permainan yang lainnya ya. Oke, permainannya itu dengan clue. Katakan apa saja yang saya bilang. Oke, Oke, paham? siap. Ayam-ayam, Ayam-ayam. Ayam. telur-telur, Telur-telur. ayam-ayam, Ayam-ayam. telur-telur. Telur-telur. Berapakah jumlah telur? Berapakah jumlah telur? Permainannya mungkin dicukupkan dulu ya. Semoga kita bisa saling akrab lagi dan bersemangat untuk mengikuti konseling kelompok ini. Selanjutnya kita langsung ke kegiatan inti, yaitu permasalahan dari masing-masing kalian. Kalian bisa mengungkapkan tanpa ada rasa malu, ragu ataupun segan kepada kita semua. Sebelumnya saya akan menjelaskan ya. Di sini ada azas konseling. Yang pertama ada azas keterbukaan. Jadi masing-masing kita itu harus terbuka dalam mengutarakan masalahnya karena untuk bisa diselesaikan bersama seperti itu. Yang kedua ada azas kerahasiaan. Jadi masing-masing kita ini menjaga rahasia dari permasalahan teman-teman. Ketiga ada azas sukarela. Jadi kalian di sini itu atas kemauan sendiri untuk mengikuti sesi konseling kelompok ini seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Mungkin ada yang mau mengungkapkan masalah dari masing-masing dari kalian, bisa langsung diungkapkan seperti itu. Saya akan beri waktu, silakan. Saya, Bu, yang akan memulai duluan.
Ya, silakan Mbak Revina. Baik Bu, saya mengikuti suatu organisasi di sekolahan. Nah, pada setiap pertemuan atau rapat yang diadakan di suatu organisasi itu, saya itu tidak bisa mengutarakan pendapat saya karena saya itu merasa malu. Baik, Terus saya harus bagaimana Bu? baik, saya merasakan dan mungkin teman-teman juga merasakan apa yang Mbak Revina alami. Oke, selanjutnya siapa yang mau mengutarakan masalahnya? Saya, Bu. Silakan. Iya, Saya itu dulu Bu pernah punya pacar Bu. iya. Nggak apa-apa kan Bu? Ya nggak apa-apa. Tapi kan sekarang udah putus, sudah 2 tahun yang lalu. Itu tapi kok sampai sekarang masih bayang-bayang mulu Bu. Nggak Berarti- bisa move on gitu. Oh, belum move on ya? Ya itu Oke. caranya bagaimana Bu biar move on? Mungkin dari kita juga udah pernah ya ngalamin susah move on, tapi Di sini mungkin ada ada yang beberapa ya. Selanjutnya siapa yang mau mengungkapkan masalahnya? Pastinya saya yang terakhir Bu. Oh iya, silakan. Nah jadi Bu, ini Bu, saya insecure Bu orangnya itu. Insecure itu apa? Insecure itu merasa tidak aman. Oh, Terus insecure terhadap apa ini? Saya itu ketika mau kuliah, ketika memilih baju, saya merasa selalu tidak cocok Bu. Saya selalu merasa jelek gitu. Seperti itu ya, mungkin sudah semuanya ya berpendapat. Sekarang masalah siapa yang mau dibahas di konseling kelompok ini? Siapa ini? menurut saya Mbak Revina Bu yang perlu Dibahas. Bu. Alasannya apa nih memilih Mbak Revina untuk masalahnya dibahas di sini? Gini Bu, karena Mbak Revina kan anak organisasi Iya. dan dia telah menanggung saran dari teman-temannya Bu. Saran saya begitu, jadi harus Mbak Revina aja yang dibahas. Baik, yang lain apakah setuju? Saya setuju. Alasannya ya tidak beda jauh. Baik, jadi kita semua setuju ya bahwa permasalahan kali ini yang dibahas adalah permasalahannya Mbak Revina seperti itu. Baik, Mbak Revina bisa dijelaskan lebih lanjut masalahnya apa? Baik Bu, jadi saya itu mau mengikuti suatu organisasi di sekolahan. Pada setiap pertemuan itu, setiap pertemuan rapat lah yang diadakan ketua organisasi untuk membahas suatu masalah siswa mungkin ya. Itu saya tidak bisa mengungkapkan pendapat saya dan tidak bisa mengungkapkan juga tentang program-program kerjanya gitu. Ya, baik. Terus saya harus gimana Bu? Ini menurut teman-teman bagaimana nih pendapatnya dari masalah yang Mbak Revina hadapi? Seperti itu. Ya saya Bu, Ya, silakan. saya mau bertanya langsung kepada Mbak Revina. Apakah Mbak Revina sudah mempersiapkan segala sesuatu? Ya ketika ketua menyampaikan, misal kalau besok ada rapat atau 3 hari lagi ada rapat, saya selalu sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari dulu. Udah mempersiapkan tentang program kerjanya gimana, jalan keluarnya yang akan dibahas itu apa aja gitu. Udah mempersiapkan. Seperti itu sudah bagus. Cuman kenapa Mbak Revina ini tidak berani mengungkapkan aspirasinya itu? Ya saya merasa malu Mas. Setiap mau mengungkapkan itu merasa gelisah, keringat dingin gitu, jadinya nggak berani mengungkapkan. Nah, terus tujuan Mbak Revina itu apa? Ikut organisasi begitu? Saya masuk organisasi itu karena saya ingin ingin punya pengalaman untuk bisa mengungkapkan, tapi ternyata malah tidak bisa gitu. Ya kalau memang tujuan dari mbaknya seperti itu, tapi kalau pelaksanaannya seperti yang sudah disampaikan, namanya tujuannya tidak tercapai dan hanya mengikuti arus saja Mbak. Menurut saya. Nah tapi saya bingung harus bagaimana. Iya sih emang saya itu merasa kalau tujuan saya itu tidak tersampaikan. Harusnya kan saya mengikuti itu biar bisa
melawan rasa takut saya gitu, rasa malu saya, rasa gelisah saya. Ini Mbak Ravina, sepertinya saya punya saran Mbak Ravina. Saran apa Mas? Seperti ini Mbak Ravina. Coba jelaskan Mas, tolong. Kok saya? Saya ada saran juga sih. Iya, silakan. Ini saya punya 3 saran. Ah, mantap Mas. Yang pertama, Anda harus mengambil keputusan secara cepat. Oke. Yang kedua, anggaplah orang-orang di organisasi adalah keluarga Anda. Anda jangan tahu Mbak. Iya. Biasa. Ini saran. Iya, maaf. Jangan Maaf, meremehkan. Iya, Kamu jangan itu rajanya biasa aja soalnya. Jadi ketika Mbak menganggap orang-orang organisasi itu keluarga, Mbak tidak akan sanggup. Saran yang ketiga dan juga yang terakhir, karena Mbak adalah orang organisasi, Mbak harus bisa memposisikan diri sebagai orang organisasi, harus bisa bersikap profesional Mbak Evina. Itu sekian 3 tips dari saya, Mas Yunus. Sekian. Terima kasih Mas atas 3 sarannya Mas Yunus. Sama-sama. Mungkin saya akan belajar untuk menganggap orang itu sebagai keluarga dan akan memposisikan diri saya untuk bisa bersikap profesional. Bagaimana Mbak Revina atas saran diberikan oleh teman-teman? Iya Bu, saya akan melaksanakan yang tadi Mas Yunus bilang, yang 3 saran itu. Insya Allah saya akan menganggap anggota di situ, orang di situ seperti keluarga saya. Terus saya juga akan insya Allah mencoba untuk menjadi yang bisa profesional. Baik, oke, sebelumnya terima kasih ya. Sekarang saya akan memberikan pesan dan kesan untuk kalian. Semoga kegiatan konseling kelompok ini dapat mengakrabkan kita, dapat memberikan motivasi kita, semangat kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Ya, Bu. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya utarakan atau sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.